Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai Translation of the Quran. A. Early Muslim interest in Quranic translation, atau awal mula umat muslim tertarik pada terjemahan Al-Quran. Pada abad ke-7, para muslim ini sudah tertarik pada terjemahan Al-Quran. Komunitas muslim awalnya didominasi oleh penutur bahasa Arab. Hal itu menyebabkan situasi di mana sebagian besar pemeluk agama Islam tidak mencari terjemahan Al-Quran. Namun, ketika jumlah non-Arab masuk Islam, Persia, Berber, dan Syria terus bertambah, maka minat dalam menerjemahkan Al-Quran terus bertambah juga. Upaya ini paling awal difokuskan pada terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Persia. Terjemahan Al-Quran adalah salah satu topik yang terpenting dalam kita belajar studi tentang Al-Quran, karena dalam upaya mereka untuk memahami Islam dan teks sucinya adalah terjemahan Al-Quran. Namun, kebanyakan muslim tidak akan menganggap terjemahan Al-Quran setara dengan Al-Quran itu sendiri, karena muslim percaya bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Pelestarian bentuk bahasa dari bahasa Arab dianggap yang terpenting. Jadi, meskipun sebagian dari Al-Quran telah diterjemahkan ke bahasa lain sejak awal Islam, terjemahan sampai saat ini menempati posisi kecil dalam cendekiawan Islam, yaitu para sarjana muslim selalu menganggap belajar bahasa Arab dan terlibat dengan teks asli dan teks efektif daripada mempelajari terjemahannya. Pada terjemahan bahasa Arab, di sini belajar tentang sejarah terjemahan, bagaimana pendekatan manusia dengan terjemahan Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, B. Non-Muslim and Translation of the Quran, atau non-Muslim dan terjemahan Al-Quran. Minat non-Muslim dalam menerjemahkan Al-Quran dimulai pada periode Islam, di mana awal mulanya Islam. Terjemahan pertama dibuat dari bahasa Arab ke dalam bahasa Syariah untuk tujuan polemik dan presiden bagi kepentingan non-muslim di kemudian hari dalam menerjemahkan Al-Quran. Pertanyaan ini menjadi perhatian untuk Islam sejak awal Islam pada abad pertama sampai abad ke-7. Meskipun komunitas muslim awal didominasi oleh penutur bahasa Arab, jumlah orang non-Arab yang masuk Islam termasuk penutur bahasa Persia, Berber, dan Syariah terus bertambah. Pada awal ini, Muslim adalah pusat komunitas di mana memegang posisi politik yang kuat, dan seringkali mereka sebut dengan khalifah, pengusaha, gubernur, atau sebagai jenderal. Dengan demikian, bahasa Arab menjadi administrator utama dan pemimpin agama, dan secara bertahap pengaruhnya meresap ke seluruh penjuru kekhalifahan muslim yang berkembang. Hal ini menyebabkan situasi di mana sebagian besar pemeluk Islam awal tidak mencari terjemahan Al-Quran. Sebaiknya ketika mereka menjadi muslim, mereka belajar bahasa Arab, dan banyak juga yang disebut dengan Arabisasi. Akan tetapi, sejarah Islam memberikan bukti yang menunjukkan bahwa bahkan pada Nabi Muhammad pun sudah ada minat untuk menerjemahkan Al-Quran ini. Setidaknya sebagian dari Al-Quran sudah ada yang diterjemahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sri Ayu Labago. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi materi berikutnya, yaitu
Muslim and Translation of the Quran atau Muslim dan terjemahan dari Quran. Seperti yang ditujukan sebelumnya, dari abad pertama Islam, bahasa asli telah digunakan untuk menyampaikan makna Al-Quran kepada Muslim yang tidak bisa berbahasa Arab. Kemudian terjemahan besar pertama dari teks lengkap Al-Quran dianggap sebagai terjemahan abad ke-10 Masehi ke dalam bahasa Persia. Dari komentar monumental Tabari Jami Al-Bayan yang mencakup teks lengkap Al-Quran lalu kemudian diterjemahkan ke bahasa Turki. Kemudian meskipun penerjemahan terus berlangsung sejak saat itu, hal itu juga disertai dengan perdebatan yang terus berlangsung. Dan dalam beberapa kasus terdapat juga beberapa penolakan terhadap penerjemahan Al-Quran. Kemudian pada abad ke-20 terlihat perkembangan terjemahan Al-Quran oleh Muslim dan non-Muslim. Pertama pada tahun 1906 terjemahan pertama ke bahasa Yoruba, kemudian tahun 1915 terjemahan Hindi modern lengkap pertama oleh Ahmad Shah Masihi, kemudian tahun 1917 terjemahan bahasa Inggris oleh Muhammad Ali, tahun 1920 terjemahan bahasa Jepang pertama oleh Kinichi Sakamoto, kemudian tahun 1923 terjemahan Swahili pertama oleh Godfrey Dale, kemudian 1927 terjemahan Mandarin lengkap oleh Zi Tianzheng, kemudian tahun 1930 sampai tahun 2004 terjemahan bahasa Inggris oleh para ahli lainnya. Ya, selanjutnya Muslim Discourse on Translation atau wacana Muslim tentang terjemahan. Banyak sekali perdebatan tentang terjemahan Al-Quran. Umat Muslim berpendapat bahwa tidak dapat diterjemahkan dengan sejumlah alasan mereka. Argumen linguistik mereka yang menyebutkan bahwa belum tentu semua arti yang tersirat dalam Al-Quran akan dapat diterjemahkan dalam bahasa lain. Misalnya alasan teologis mereka adalah bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan dan karenanya memiliki gaya unik yang tidak dapat dilindungi bahkan dalam bahasa Arab. Mereka juga berpendapat bahwa jika sebuah tulisan seperti Al-Quran tidak dapat ditiru dalam bahasa Arab, maka itu tidak akan pernah dapat direplikasi dalam bahasa yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, banyak penerjemah mengatakan bahwa karya mereka merupakan terjemahan dari makna Al-Quran itu sendiri, yang terakhir jika memungkinkan akan setara dengan Al-Quran Arab, sedangkan yang pertama adalah hanya interpretasi teks. Jadi secara ringkas, sementara banyak Muslim terlibat dalam penerjemahan teks Al-Quran dengan berbagai tingkat minat dan penekanan sejak awal Islam, selalu ada suara Muslim yang menentang terjemahan Al-Quran karena alasannya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sekian presentasi materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Ingrid Arneta Ratun Solang. Untuk Ingrid, disilakan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang disampaikan oleh Ayu, yaitu tentang beberapa terjemahan Al-Quran yang tersedia dalam bahasa Inggris, yaitu antara lain Abdullah Yusuf, Al-Quran Suci Terjemahan dan Komentar. Ini dari Lahore 1934. Sampai saat ini, salah satu terjemahan paling populer di kalangan Muslim, yaitu Ali adalah seorang pegawai sipil India yang dididik di India dan Eropa, dan terjemahannya diinformasikan oleh pendekatan modernis pada rasionalisme. Ini mencangkup komentar ekstensif untuk menjelaskan kata atau frasa tertentu dan gaya puitisnya, berusaha menyampaikan kekayaan aslinya. Namun catatan kaki yang berlebihan seringkali mereproduksi materi dari teks abad pertengahan tanpa kontekstualisasi. Sekarang telah kehilangan sebagian pengaruhnya karena bahasanya yang amat sangat unik. Yang kedua ada Asad Muhammad. Pesan Al-Quran ini dari Gibraltar tahun 1980. Ditulis oleh seorang Yahudi yang masuk Islam, terjemahan sederhana yang lugas yang berusaha untuk melatih pemikiran independen daripada hanya mengandalkan beasiswa tradisional. Ini ditulis dalam bahasa Inggris yang lebih modern dan lebih daripada terjemahan populer Marmaduke Pickthall dan Yusuf Alim, dan memiliki catatan kaki dan komentar yang ekstensif.
karena ia berangkat dari sudut pandang Muslim tradisional pada sejumlah masalah, terutama beberapa posisi teologis. Beberapa akan menganggapnya berorientasi rasionalis. Yang ketiga ada Bahtiar Lale, The Supply Quran, yaitu di Chicago tahun 2007. Terjemahan yang baru diterbitkan ini adalah yang pertama diselesaikan oleh seorang wanita Amerika. Ini berbeda dari beberapa terjemahan Muslim lainnya, di mana ayat tersebut disusun dalam urutan kronologis daripada urutan dan standar Muslim. Dan ayat pemukulan istri yang kontroversial diberikan terjemahan baru yang tidak standar. Yang juga berpotensi kontroversial adalah adopsi Bahtiar atas metode penerjemah yang sebagian besar sama dengan Alkitab versi King James. Tanggapan awal untuk terjemahan ini juga bervariasi. Lalu selanjutnya kita masuk pada terjemahan Al-Quran yang ada di internet. Bagian berikut saya akan memberikan panduan untuk beberapa terjemahan Al-Quran yang ada di internet. Membaca juga disarankan menggunakan salinan online terjemahan hanya untuk sebagai panduan, tidak sebagai pengganti Al-Quran yang asli. Dalam beberapa salinan online mungkin telah diubah sedikit atau teks sengaja disalin, teks mungkin disalin secara tidak sengaja. Ada beberapa website yang akan saya berikan, yaitu yang pertama ada Quran di websitenya yaitu www.quran.multicom.ba. Terjemahan ini tersedia dari 22 bahasa Inggris. Sebagian besar dapat dilihat secara dokumen secara online atau diunduh sebagai dokumen Microsoft Word. Terjemahan juga tersedia dalam 55 bahasa lainnya, seperti bahasa Italia, Belanda, Rusia, dan Turki yang memiliki banyak terjemahan. Rekaman audio, video, dan komentar dalam bahasa Inggris, Arab, Bosnia, dan Urdu juga tersedia. Yang kedua ada Asosiasi Mahasiswa Muslim Universitas California Selatan, literasi Al-Quran dan terjemahan bahasa Inggris lengkap oleh Yusuf Ali, Piktal, dan Syakir. Namun sejumlah kecil koreksi untuk terjemahan asli telah dilakukan oleh Selatan Majelis Ulama Afrika dan oleh pembaca situs web. Dan juga bisa mencari berdasarkan ayat, kata atau frase pengantar setiap bab oleh sarjana Indo-Pakistan, yaitu tidak lain Abdul Maududi, dan tautan ke artikel umum tentang Al-Quran, juga memulai artikel umum tentang Islam dan mekanisme pencarian hadis. Yang ketiga ada Islamicity.com, yaitu pusat Al-Quran suci. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris oleh Yusuf Ali, Piktal, dan Muhammad Asad, serta terjemahan Turki, Melayu, Perancis, Jerman, dan Cina. Mekanisme untuk menelusuri berdasarkan topik, kata, dan literasi bahasa Arab di bahasa di atas. Hasil termasuk terjemahan aksara Arab dan transliterasi. Daftar topik yang dibahas dalam ayat tersebut juga terdapat tautan ke audio rekaman. Bacaan audio dalam bahasa Arab, Inggris, Urdu, dan Bangla. Tautan eksternal juga tersedia. Untuk terjemahan tertulis, 17 bahasa memiliki tautan yang valid pada saat penulisan, termasuk Albania, Thailand, Italia, dan Jepang. Ya, itulah dari kami kelompok 7. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.